informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota. Tahuna Talaut hari ini Rabu 28 Mei 2025. Selamat sore pendengar, kita berjumpa dalam Lintas Magota bersama saya, Yelin Salviani. Kita ikuti berita dari RRI Manado. UMKM pengrajin box speaker di Kota Bitung mengalami peningkatan omset menyusul penghobi sound system yang kian banyak. Selengkapnya, Audi Kandores melaporkan. UMKM berbasis kayu sekarang ini sedang meningkat di Kota Bitung. Namun, untuk Octavianus ini dia lebih memilih menjadi UMKM untuk pengrajin sound system, box speaker sound system yang ternyata sangat menjanjikan dan orderannya berdatangan dari seluruh penjuru Sulawesi Utara. Bagaimana? Di saat banyak usaha mikro kecil menengah berbahan baku kayu berkarya melalui mebel dan rumah panggung, Octavianus Gimon di Kelurahan Air Tembaga Bitung memilih produksi box speaker sound system. Bekerja sendirian di bengkel sederhana di Air Tembaga 2, lingkungan 3 RT 08 Bitung, tidak sangka dari tempat kecil itu, 200-an lebih box speaker telah menuju luar daerah hanya dalam waktu 4 bulan. Kalau omset lumayan, so lumayan dan ada juta kan, ya? Iyo, sekitaran situ, no? Dia 1 bulan puluhan, no? Cuma bagaimana ya? Mau jelaskan? Material kan? Iyo, dengan material dia bersih puluhan, no? Dia 1 bulan puluhan. Lebih dari 10 dong penghasilan bikin bara ini. No? Sekarang bagaimana Anda memasarkan produk Anda ini? Saya sendiri melihat ini di media sosial. Iya, sama di media sosial semua, di akun FB. Bukan, ya. Iya. Dengan di grup-grup sound system banyak kita masuk ini tuh. Banyak juga kirim-kirim, no? Bukan cuma di sini, sampai di bagian timur banyak juga ambil lagi. Octavianus sebelumnya adalah nelayan untuk melaut. Namun hidup membawanya menjadi seorang tukang kayu sejak 4 tahun lalu. Kunci keberhasilan usaha kecilnya itu terletak pada open-minded atau pemikiran terbuka, menyerap semua informasi tentang karakter box speaker audio system. Octavianus, bisa Anda jelaskan ini, angka-angka yang tertulis ini? Kalau ini angka-angka, ini buat ukuran-ukuran box speaker. Ya. Dari NMAX, Martin, ada Planar, ada Paraflex, semua sudah di sini. Jadi buat teman-teman nanti lihat juga. Iya. Dia ukuran-ukuran, Jadi harus itu semua. Jadi memang ukurannya harus presisi ya untuk mendapatkan Iya, sama semua. Jangan nanti dorang umpama pesan 2, setelah dorang ambil ulang 2, so biar ada DP model. Jadi dia mesti sama semua, so ada DP mal, so ada ukuran semua, masing-masing box so ada ukuran. Di tahun 2025 ini, box speaker bestseller atau pemesanan terbanyak yaitu Martin Racing mengalahkan NMAX yang berjaya di 2024. Meski demikian, box tipe sound hajatan seperti mini scoop dan planar tetap stabil dalam jumlah pemesanan. Kunci usaha box speaker Octavianus terletak pada hasil suara, bahan multiplex 18 mili palem setara full meranti, dan tentunya harga yang sangat ramah di kantong. Demikian telah Anda saksikan potensi dari seorang Octavianus Gimon yang memproduksi box speaker audio system dengan harga yang sangat terjangkau. Harapan dia adalah usahanya semakin membesar agar dia dapat mempekerjakan orang sehingga dapat menyerap tenaga kerja di Kota Bitung. Dari Manado, Audi Kandores, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Dari Manado kita ke Gorontalo. Hewan kurban yang akan disembelih pada Idul Adha wajib memenuhi kriteria kesehatan hewan dan aturan yang disyariatkan agama. Selengkapnya Budi Akantu melaporkan. Menjelang Idul Adha, aktivitas jual beli hewan kurban seperti sapi dan kambing kembali meningkat seiring bertambahnya kebutuhan masyarakat dalam melaksanakan ibadah kurban.
Namun peningkatan ini perlu disertai dengan pengawasan baik dari segi kesehatan hewan maupun kelayakan tempat penjualan. Dikonfirmasi RRI, pejabat otoritas veteriner Dinas Peternakan Provinsi Gorontalo, Feni Rimporok menyatakan bahwa pihaknya melakukan pengawasan terhadap penjualan hewan kurban melalui 2 tahapan, yaitu antemortem, yakni pemeriksaan sebelum penyembelihan, dan postmortem, pemeriksaan setelah penyembelihan. Pemeriksaan ini penting dilakukan untuk memastikan hewan kurban yang disembelih memenuhi standar kesehatan serta bebas dari penyakit hewan menular seperti antraks, penyakit mulut dan kuku, serta brusellosis. Untuk melakukan pemeriksaan antemortem. Jadi sebelum sapinya disembelih, dikorbankan, dia wajib diperiksa. Dan karena saya pengalaman, walaupun kita lihat secara fisiknya sapi sehat, namun setelah pasca pemotongan, kita lakukan pemeriksaan yang namanya postmortem. Nah, postmortem itu kita akan periksa semua bagian-bagian dalam tubuhnya, teristimewa bagian-bagian jero-jeronya, lihat jantungnya, parunya, limfanya, ginjalnya. Nah, nanti ketika dilakukan pemeriksaan itu ada indikator bahwa tidak sehat ternyata, kita akhir. Jadi tidak boleh itu dibagikan ke masyarakat. Sementara itu, Ustadz Muhammad Bakari selaku tokoh agama menjelaskan bahwa secara ilmu fikih, hewan kurban yang layak disembelih harus dalam kondisi sehat dan tidak memiliki cacat baik pada tubuh maupun organ dalamnya. Hal ini sejalan dengan aspek yang diperiksa dalam tahapan antemortem dan postmortem oleh petugas kesehatan hewan. Hewan itu tidak cacat, baik cacat dia punya luar maupun cacat dalamnya. Ini mungkin ahlinya yang lebih tahu, tapi yang jelas hukum mengatakan tidak boleh cacat. Salah satu organ tubuhnya itu cacat, itu tidak boleh dijadikan hewan kurban. Tapi walaupun juga sempurna, seperti yang dikatakan tadi Ibu Dokter Molilingga, boti DP, segala macam, tapi kalau di dalamnya juga punya penyakit juga tidak boleh. Ustadz Muhammad Bakari menyambut baik upaya Dinas Pertanian dan Peternakan yang melakukan pemeriksaan hewan kurban untuk memastikan hewan yang diperjualbelikan benar-benar memenuhi syarat kesehatan dan juga syariat agama. Dari Gorontalo, Budi Akantu, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, Wali Kota Gorontalo Adhan Dambea membantah jika razia pemberantasan maksiat mengganggu privasi masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kota Gorontalo gencar melakukan razia di kawasan yang terindikasi sebagai tempat praktek prostitusi. Upaya pemerintah Kota Gorontalo dalam memberantas praktek prostitusi ini dianggap mengganggu privasi. Wali Kota Gorontalo Adhan Dambea menegaskan razia lokasi yang diduga tempat praktek prostitusi tidak ada kaitan dengan privasi. Adhan menyatakan seluruh lokasi di Kota Gorontalo yang terindikasi sebagai tempat praktek prostitusi harus ditertibkan. Masih pokoknya tidak bikin rata. Kok mau ganggu mas? Itu penyakit masyarakat. Tidak ada privasi. Orang mau bikin tidak butuh privasi. Pokoknya tidak cerita. Orang mau bikin tidak butuh privasi. Dari ini yang begini, ini kalau begini biarlah orang bicara apa. Jangan menbicara. Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Gorontalo Mulki Datau mengungkapkan dampak dari operasi rutin kurun waktu 5 bulan terakhir ini, pelanggaran pengelolaan kawasan penginapan dan kos-kosan mengalami penurunan. Dari hasil razia, sebagian besar pelanggaran yang ditemukan di lapangan penghuni tidak memiliki kartu identitas seperti KTP. Iya, jadi alhamdulillah mulai kemarin kita sering melaksanakan razia pekat ini. Beberapa hari terakhir ini memang sudah mulai, saya lihat sudah mulai tertib, baik pemilik kos itu sendiri ataupun kesadaran masyarakat terkait dengan apa yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gorontalo sebagaimana instruksi dari Bapak Wali Kota. Satpol PP Kota Gorontalo komitmen akan terus meningkatkan razia di lokasi yang terindikasi sebagai tempat praktek maksiat. Dalam razia tersebut, Satpol PP juga melakukan pendekatan persuasif dan edukasi kepada masyarakat, khususnya pemilik usaha, agar mematuhi aturan pemerintah Kota Gorontalo. Razia di lokasi praktek prostitusi ini akan terus dilakukan sehingga Kota Gorontalo bebas dari tempat maksiat, mewujudkan Kota Gorontalo yang aman dan religius. Dari Gorontalo, Bobi Riawan melaporkan. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Selanjutnya kita ikuti berita dari RRI Tahuna.
Bupati Sangihe Tunggari serahkan SK pengangkatan CPNS 2024. Anton Lahobe melaporkan. Sempat mengalami penundaan dengan kebijakan pusat pasca kelulusan pada seleksi CPNS tahun 2024 akhirnya tuntas. CPNS yang lulus seleksi tahun 2024 untuk golongan 2 dan 3 di lingkungan pemerintah Kabupaten Sangihe menerima surat keputusan SK pengangkatan. Bupati Sangihe Michael Tunggari dalam sambutannya mengatakan bahwa dengan diterimanya SK maka lulusan CPNS secara resmi menjadi bagian penting di jajaran pemerintahan daerah. Ia berharap ASN, khususnya CPNS, mampu mengemban tugas dan tanggung jawab demi kemajuan Sangihe sesuai instansi unit kerja masing-masing. Kita dapat hadir di acara penting hari ini yaitu penyerahan SK pengangkatan calon pegawai negeri sipil formasi tahun 2024 di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang telah melalui tahapan seleksi yang dengan integritas dan profesionalisme hari ini membawa mandat negara untuk menjadi bagian dari pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Tentu hal ini sangat membanggakan secara pribadi dan keluarga, tetapi juga menjadi tanggung jawab dengan kerja nyata, dedikasi yang tinggi dan komitmen yang tidak setengah-setengah. Sementara itu, Kepala BKPSDM Sangihe Ferdinand Manumpil menjelaskan bahwa jumlah pegawai yang menerima SK sebanyak 138 orang. Di akhir acara ditandai dengan pemasangan PIN Korpri dan penyerahan SK secara simbolis kepada 10 pegawai. Acara penyerahan SK tersebut turut dihadiri Sekda Sangihe Melangton Harry Wolf dan sejumlah pejabat di lingkungan Kabupaten Sangihe. Anton Lahobe melaporkan. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Pendengar, sebelum kita mengakhiri Magota di hari ini, akan kita hadirkan berita dari RRI Talaut. Harga bawang merah kembali meroket di Kabupaten Kepulauan Talaut. Marzuki Mangero melaporkan. Harga bawang merah di pasar tradisional Melengwane, Kabupaten Kepulauan Talaut kembali naik signifikan. Resli salah satu pedagang menyebutkan kenaikan harga disebabkan stok yang minim. Harga bawang merah melonjak hingga Rp60.000 per kilogram. Padahal sebelumnya bawang merah hanya berada di angka Rp50.000 per kilogramnya. Terus bawang merah yang naik tinggi. Sekarang penjualan jadi Rp60.000, standar Rp50.000. Harga ricanya sekarang turun sedikit. Penjualan di sini 90, per cupak 12.000. Terus torang pe tomat kadang turun, kadang naik. Sekarang penjualan 25. Ia menambahkan untuk bawang putih masih stabil yaitu Rp50.000 per kilogram. Sementara bumbu dapur lain seperti cabai dan tomat perlahan mulai turun. Cabai turun dari Rp100.000 per kilogram menjadi Rp90.000 per kilogram. Dan tomat turun dari Rp30.000 per kilogram menjadi Rp25.000 per kilogramnya. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Marzuki Mangero terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, sekian warta berita lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, Talaut untuk hari ini di Rabu 28 Mei 2025. Saya Lin Salviani, selamat sore. Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.